instruksikan pada para pemuda kalian dan muhibbin kalian untuk menghentikan cacian pada kami di media sosial. Jangan paksa kami untuk mengamini semua klaim dan pemahaman kalian. Hargai pendapat kami sebagaimana kami menghargai pendapat kalian. Kalau tidak, maka jangan salahkan para pemuda kami kalau mereka marah. Jangan salahkan kalau mereka menelanjangi sejarah kalian hingga tak tersisa sehelai benang pun. Maafkan saya, wahai para habaib Indonesia yang soleh. Jangan takut untuk menegur sesama Ba'lawi yang salah. Saya tahu hampir semua Ba'lawi lebih mementingkan nasab daripada ilmu, sehingga Ba'lawi yang paling awam pun akan berani melawan Ba'lawi yang paling alim, karena mereka merasa sederajat dalam hal nasab. Sabarlah di dalam menghadapi mereka. Itu adalah resiko mendakwahi keluarga kalian yang lebih mementingkan nasab daripada ilmu. Maafkan saya, wahai para habaib Indonesia yang soleh. Kalian tidak usah lari dari sejarah masa lalu. Justru kalian harus memperbaikinya dengan meminta maaf atas kesalahan leluhur kalian yang terlibat dengan sejarah kelam Robitoh Alawiyah. Kalau kalian lari dan berkelit, semakin lari maka kalian akan semakin menjadi bulan-bulanan. Saya tidak mau itu terjadi pada kalian karena saya menyayangi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, arogansi yang dihadirkan, yang ditampilkan oleh banyak orang dari Ba'lawi, sikap sombong yang ditampilkan oleh mereka, itu menuntut kita untuk mengulik siapa sebetulnya mereka, bagaimana dia datang ke republik ini, bertujuan apa mereka datang ke republik ini, lalu kenapa bisa sampai detik ini banyak sekali di republik ini. Sejarahnya penting untuk kita tahu. Apakah benar mereka turunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa sedari dulu tidak ada yang pernah mempersoalkan urusan Ba'lawi ini, atau bagaimana? Sekali lagi, ini menjadi kita dituntut belajar sejarah mereka. Bukan apa-apa, bukan membenci tujuannya, tetapi mengungkap realitas, mengungkap fakta sejarah. Siapa sebetulnya mereka? Bagaimana seharusnya mereka kepada kita? Ya, dulu kedatangannya seperti apa, bermasalah atau tidak? Sekarang seperti apa, bermasalah atau tidak? Gitu. Ini penting sekali karena menyangkut umat muslim. Saya yakin 100% mayoritas umat muslim tidak tahu bagaimana sejarah kedatangan mereka, ya. Konfliknya seperti apa, ributnya seperti apa, nggak tahu. Hanya menerima aja bahwa mereka dari Ba'lawi itu sebagai Habib yang cucu Nabi Muhammad SAW, tanpa pernah mengulik bagaimana sejarahnya, tanpa pernah mengulik adakah yang pernah menggugat dia sebagai cucu Nabi atau bagaimana. Oh, ini penting untuk kita pahami. Penting untuk kita pahami supaya kita nggak salah kaprah, memberikan hormat, memberikan cinta, memberikan kemuliaan kepada yang seharusnya benar-benar cucu Nabi, bukan hanya klaim sepihak. Penting, ya. Ini ada catatan yang menarik yang saya wajib membacakan ini biar kita tahu sejarah. Dari Kiai Haji Ali Badri Pasuruan. Beliau sebagai salah satu anak cucu Wali Songo yang pernah berhadapan-hadapan langsung dengan Ba'lawi. Beliau memberikan catatan sampai 20 catatan, dan saya akan membaca catatan yang ke-20-nya. Mungkin di kesempatan yang lain saya akan membaca catatan yang 19, yang 18, yang 17, yang 16, dan yang nomor 1. Supaya kita tahu sejarah. Sekali lagi, menjadi kita dituntut untuk kemudian mengungkap sejarah mereka. Karena udahlah ya, kita baca catatan 20 nih ya, ke-20 dari beliau, Al-Fakir Ali Badri.
menyikapi konflik habaib dan keluarga Wali Songo. Yang ke-20, ada rahasia yang nanti akan saya bacakan ya. Saya yakin kalian nggak tahu nih sejarah ini. Saya pernah menulis buku kecil sebagai catatan, di mana saya menyampaikan pada keluarga besar Zuriyah Wali Songo bahwa siapapun yang terlibat dengan kegiatan lembaga ini, baik pengurus, anggota maupun yang bukan anggota, selama dia tidak berbicara dan bertindak atas nama dan resmi mendapat amanah dari Majelis Zuriyah Wali Songo, maka apapun ucapan dan tindakannya tidak mencerminkan lembaga ini. Ini masih membahas Wali Songo ya. Hal ini perlu saya sampaikan karena saya tidak tahu bahwa ada di antara mereka yang kalau berbicara terkadang nyeleneh. Ada yang mengaku wali, mengaku kasyaf, mengaku pewaris amanah dakwah Wali Songo, mengaku pewaris kesaktian Wali Songo dan sebagainya. Justru didirikannya lembaga ini untuk membedahi keluarga yang memiliki karakter tidak baik seperti itu. Lanjut. Banyak yang bertanya kenapa lembaga ini saya vakumkan. Maka ketahuilah bahwa saya sudah tidak mampu mengendalikan lembaga ini tanpa dukungan banyak kiai. Ketika itu kiai-kiai yang bergabung atau mendukung kebanyakan masih takut untuk tampil di depan. Mereka takut dimusuhi oknum-oknum Baklawi dan para muhibbinnya. Apalagi mereka melihat saya dimaki dan dihina di Facebook. Banyak kalimat keji yang ditujukan kepada saya. Misalnya saya disebut Dajjal. Bahkan ada yang menyebut nama saya dengan akhiran laknatullah. Tentu saja banyak kiai merasa ngeri untuk tampil di depan bersama saya, sehingga saya pun dituduh tidak punya pendukung. Saya dianggap mengaku-ngaku keturunan Wali Songo, sementara kiai-kiai lain tidak ada yang mengaku keturunan Wali Songo. Dari itu, ketika banyak keturunan Wali Songo bermunculan pasca statement Habib Bahar, banyak kiai menelepon saya dengan berkata, "Sekarang klaim antum menjadi kenyataan bahwa keturunan Wali Songo itu banyak." Bukan hanya itu, bahkan ada yang berkata bahwa sekarang ini terbalik. Dulu saya menjadi bulan-bulanan Bahlawi, sekarang Bahlawi yang menjadi bulan-bulanan keluarga Wali Songo. Semakin banyak anggota harus semakin banyak pula kiai-kiai yang siap terlibat untuk mendidik mereka. Setidaknya jangan sampai mereka menyombongkan nasab. Minimnya kiai yang siap terlibat dalam program kaderisasi membuat saya kesulitan untuk mengatasi keluarga yang agak susah diatur, khususnya yang mau bergabung hanya untuk diakui nasabnya supaya bisa mengaku Sayyid atau Habib. Yang begini ini biasanya keturunan Wali Songo yang bukan anak kiai pesantren. Itulah sebabnya saya vakumkan Majelis Zuriyah Wali Songo. Beliau berarti pencipta Majelis Zuriyah Wali Songo ya. Padahal saya telah bertemu dengan beberapa ulama Baklawi yang di Yaman dan Saudi. Saya dibawa bertemu mereka oleh Syekh Muhammad Abu Bakar Badjib, seorang penulis sejarah Yaman lulusan Universitas Al-Ahqaf Yaman. Saya telah mendapat dukungan penuh dari Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Mashhur dan Habib Hamid bin Muhammad Mashhur Al-Haddad dalam kurung Jeddah. Mereka memberi saya jalan untuk mendapat dukungan dari para ulama ahli nasab Yaman. Saya juga telah dihubungi sampai 2 kali oleh asisten Habib Mashhur bin Hafiz, saudara kandung Habib Umar bin Hafiz. Katanya beliau menunggu kedatangan saya di Yaman untuk membicarakan masalah Azamat Khan Indonesia. Namun saya malah ragu untuk melanjutkannya karena tim saya belum siap, khususnya untuk mendidik anggota yang masih muda. Saya khawatir kalau nasab keluarga Azamat Khan disahkan oleh Habib Yaman justru akan berdampak negatif pada keluarga Wali Songo. Saya tidak mau keluarga Wali Songo ikut-ikutan menjadi sombong karena sudah menjadi Habib. Saya pun melewatkan kesempatan itu hingga ketiga Habib tadi meninggal dunia, yakni Habib Hamid bin Muhammad Mashhur Al-Haddad,
Habib Masyhur bin Hafiz dan Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur. Dan setelah saya mengetahui sejarah kelam Robito Alawiyah dari kitab Al-Istizadah, saya pun bersyukur kepada Allah karena sejak awal keluarga Wali Songo tidak bergabung dengan lembaga ini. Bahkan ketika kami berusaha bergabung untuk silaturahim dengan Robito Alawiyah, Allah melindungi kami dengan cara yang menguji kesabaran, yaitu Robito Alawiyah menolak kami. Ternyata Allah hendak menyelamatkan kami dari berhubungan dengan lembaga ini yang sejak awal bermasalah. Bahkan namanya saja sudah bermasalah. Andai dari awal keluarga Wali Songo bergabung dengan Robito Alawiyah, niscaya kami akan kena getahnya ketika sejarah kelam lembaga ini terungkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya vakumkan Majelis Dzurriyyah Wali Songo, ada dua lembaga yang kemudian mencuat. Pertama, lembaga yang didirikan oleh seorang yang semula dekat dengan saya, bahkan sempat saya libatkan dalam kepengurusan Majelis Dzurriyyah Wali Songo. Namun karena banyak laporan bahwa dia sering mengaku ahli kasyaf dan sebagainya, maka saya pun meninggalkannya dan berusaha menjauhinya. Saya khawatir orang-orang mengaitkan saya dengannya. Awalnya dia mengaku cabang dari India, tapi tidak pernah menunjukkan alamat yang di India. Kini lembaga itu berubah menjadi pusat lembaga internasional dan bertindak mengurusi nasab semua keturunan Al-Hasan dan Al-Husaini sedunia, termasuk mengesahkan nasab Ba'lawi seperti Al-Idrus. Tentu saja tindakannya itu adalah salah atau kekacauan baru yang berpengaruh pada keluarga Wali Songo pada umumnya. Sampai beberapa tahun banyak orang yang mengira bahwa dia adalah bagian kelompok saya. Lembaga berikutnya adalah Naat, Nakobah Ansab Aulia Thiyah, yang didirikan oleh Kiai Haji Imaduddin Pamekasan Madura. Sampai sekarang saya berhubungan baik dengan beliau, walaupun saya tidak terlibat sama sekali dengan lembaga Naat. Kami saling berkomunikasi, bahkan saling berkunjung. Terkadang saya diundang dan hadir di acara Naat. Di Cirebon dan Banten juga kemudian banyak muncul paguyuban keluarga kesultanan. Sebagian dari mereka juga dekat dengan saya dan sering berkomunikasi dengan saya sampai sekarang. Kini saya hanya sebagian sejarah masa lalu di keluarga Wali Songo. Saya tulis sejarah ini agar dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Inilah yang saya lakukan, inilah yang saya alami. Ambil yang baik dan tinggalkan yang tidak baik. Saya akan kembali seperti dulu sebelum mendirikan Majelis Dzurriyyah Wali Songo. Mau kembali mesra dengan habaib yang saleh, walaupun sebagian mereka merupakan masih sakit hati karena pernah saya marahi. Maafkan saya wahai para habaib Indonesia yang saleh. Saya menyayangi kalian sejak dulu hingga sekarang. Saya hanya pernah marah pada lembaga kalian Robito Alawiyah dan oknum keluarga kalian. Bahkan kalau ada yang membuat gara-gara lagi, mungkin saya juga akan marah lagi. Tapi hanya marah saja. Saya tidak pernah menghina kalian, tidak seperti keluarga kalian dan muhibbin kalian yang begitu bencinya pada saya sehingga melaknat saya dan menyebut saya dajjal. Umat Islam se-Indonesia menjadi saksi bahwa saya telah berminta maaf pada kalian. Saya juga tetap menyayangi kalian selamanya. Seandainya saya tidak menyayangi kalian, saya bisa saja berdiri di barisan orang yang mendustakan nasab kalian. Saya tetap menyayangi kalian, bahkan selalu mengajak orang untuk menyayangi kalian. Maafkan saya wahai para habaib Indonesia yang soleh, khususnya yang dulu kita pernah akrab kemudian pecah gara-gara saya membuka nasab keturunan Wali Songo, khususnya sesama alumni Makkah Al-Mukarramah. Lupakan bahwa saya pernah mengaku keturunan Wali Songo. Saya hanya anak Adam yang terbuat dari lumpur yang busuk. Saya manusia hina. Sandal kalian di atas kepala saya. Terimalah permohonan maaf saya. Terima saya kembali sebagai teman. Maafkan saya wahai para habaib Indonesia yang soleh. Mari kita jalin persaudaraan seiman saja, karena kalian tidak pernah menganggap kami keluarga. Instruksikan pada para pemuda kalian dan muhibbin kalian untuk menghentikan cacian pada kami di media sosial.
Jangan paksa kami untuk mengamini semua klaim dan pemahaman kalian. Hargai pendapat kami sebagaimana kami menghargai pendapat kalian. Kalau tidak, maka jangan salahkan para pemuda kami kalau mereka marah. Jangan salahkan kalau mereka menelanjangi sejarah kalian hingga tak tersisa sehelai benang pun. Maafkan saya, wahai para habaib Indonesia yang soleh. Jangan takut untuk menegur sesama Ba'lawi yang salah. Saya tahu hampir semua Ba'lawi lebih mementingkan nasab daripada ilmu, sehingga Ba'lawi yang paling awam pun akan berani melawan Ba'lawi yang paling alim, karena mereka merasa sederajat dalam hal nasab. Sabarlah di dalam menghadapi mereka. Itu adalah resiko mendakwahi keluarga kalian yang lebih mementingkan nasab daripada ilmu. Maafkan saya, wahai para habaib Indonesia yang soleh. Kalian tidak usah lari dari sejarah masa lalu. Justru kalian harus memperbaikinya dengan meminta maaf atas kesalahan leluhur kalian yang terlibat dengan sejarah kelam Robitoh Alawiyah. Kalau kalian lari dan berkelit, semakin lari maka kalian akan semakin menjadi bulan-bulanan. Saya tidak mau itu terjadi pada kalian karena saya menyayangi kalian. Dan kepada umat Islam, bahkan rakyat Indonesia, setelah Anda semua tahu apa yang terjadi antara Ba'lawi Indonesia dan keluarga Wali Songo sejak peristiwa kudeta Kesultanan Banten di abad ke-18, peristiwa Cilegon di abad ke-19, peristiwa dengan saya pada tahun 2005, dan yang terbaru di tahun 2023 ini. Silahkan Anda semua memberikan solusi untuk mendamaikan perseteruan Ba'lawi dengan sebagian keluarga Wali Songo yang saling mendustakan nasab ini. Tugas saya hanya menjelaskan sejarah, kronologi, dan masalah-masalah terkait. Tugas saya sudah selesai. Saya mau kembali pada kegiatan saya mengajar anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Terharu saya mendengarkan ya. Dah, gak usah saya tanggapi. Silakan simpulkan kepada kalian. Dan di catatan-catatan sebelumnya, beliau menelanjangi bagaimana sejarah Ba'lawi, ya. Bagaimana urusan Sumpah Pemuda yang diklaim bahwa itu perjuangan imigran Yaman segala macam. Beliau bongkar semuanya. Terima kasih. Saya aturkan kepada Al-Fakir Ali Badri, ini nama Facebooknya ya, yang telah membukakan mata kita, mengajarkan kita sejarah. Terima kasih sekali lagi. Ini tidak berhenti ya, saya akan bacakan cerita-cerita episode 19, 18, dan sampai 1. Biar kita paham semuanya. Belajar sejarah sama-sama baik kan? Iya dong. Bukan untuk apa-apa, belajar. Biar kita tahu, biar kita mengenal. Ini, benarkah mereka layak diaku atau mengklaim diri sebagai cucu Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.